mulutnya itu mengatakan bohong, bohong, bohong. Itu mengarah kepada saya itu. Nah, si Roy Suryo ini bertugas sebagai ahli komunikasi untuk ini menggiring opini. Dia ngomong kemana-mana ke TV-TV seolah-olah pakar, ya kan. Inilah berbahayanya pakar yang pakar dadakan, pakar apa, nonsens. Ya, semoga karma itu akan kena lagi, mungkin berlipat-lipat daripada apa yang kau perbuat terhadap Jessica. Karena perbuatanmu itu ya, penggiringan opinimu itu sangat keterlaluan, mengacaukan apa namanya, mengacaukan peradilan ya. Harusnya ini kan kalau kita menjadi negara hukum, negara beradab, ini orang kan harusnya sudah dipenjara, contempt of court seperti itu. Harusnya hakim saat itu merasa apa ya? Ya, saya kan dihadirkan di situ kan sebagai saksi ahli dengan kredibilitas saya. Sementara orang ini siapa? Nulis artikel pun ilmiah pun tidak, buru-buru punya paten nih orang. Ya, cuma cuap-cuap di TV langsung pakar. Ya, dulu ada apa pejabat mencocokkan apa selingkuh, kata dia langsung langsung asli gitu, langsung terkenal dia di situ dengan pakai mata. Nggak ada keilmuan apapun. Itu kan waktu saya kuliah, nggak salah itu S1 atau S2 UGM. Itu kan kita tertawakan. Dosen-dosen saya juga di UGM saat itu menertawakan orang ini. Ini siapa ini? Hadir di seminar pun tidak pernah, kuliah apapun tidak pernah. Tapi langsung diangkat media sebagai expert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali kita bertemu dengan Wanser TV yang memberikan opini-opini terhadap peristiwa yang telah terjadi. Siapa tak kenal Rismond Sianipar, pakar digital forensik yang lagi tenar, yang menurut beberapa orang dikenal juga dengan pakar gadungan ya, seperti yang disebutkan oleh pakar digital forensik lainnya seperti Joshua Sinambela. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat sebuah video yang sangat menarik sekali, yakni video Rismond Sianipar mengata-ngatai Roy Suryo ya. Yang pertama adalah kepakaran dari Roy Suryo itu sendiri. Dikatakan pakar apa ini. Dalam video ini Rismond menghujat habis-habisan Roy Suryo, dari menyebut pakar dadakan, bicara yang tidak bermoral dan beretika, dan seharusnya orang ini sudah masuk penjara. Oke, tak perlu lama-lama, Anda bisa menyimpulkan sendiri bagaimana seseorang yang bernama Rismond Sianipar dan Roy Suryo sebenarnya. Tentunya para pemirsa bisa mengambil kesimpulan sendiri. Tak perlu lama-lama, kita saksikan saja video berikut ini dan isi opini Anda dalam kolom komentar. Jangan lupa ya, dalam kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buat lagi video ini tentang si apa ini ya, Bapak Roy Suryo inilah ya. Roy Suryo ini bukan hanya menggiring opini ya, tetapi pada saat itu di persidangan juga membuat keributan gitu, membuat keributan dengan cara menunjuk-nunjuk saya saat itu dengan mengatakan bohong, bohong, bohong di persidangan. Ya, jadi kita bisa verifikasi dulu ya di sini di detik itu, ya di detik itu jelas itu dia tunjuk-tunjuk hakim Jessica Wongso. Saya rela bertanggung jawab, itu judulnya ya. Di sini saya tidak rela ilmu pengetahuan dilecehkan begitu saja. Ilmu pengetahuan apa yang dia punya sih? Ya kan? Dengan big mouth seperti itu tidak ada terminologi ilmiah. Ya mungkin terminologi Photoshop mungkin ya. Terus di situ dia katakan saya mengaku siap bertanggung jawab atas sikapnya yang menunjuk-nunjuk hakim. Padahal menurut video itu menunjuk-nunjuk saya, itu bukan menunjuk-nunjuk hakim ya. Daripada saya mengikuti penjelasan ahli yang tidak benar, saya rela saya bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan di sidang. Iyalah Roy, kau sudah bertanggung jawab dengan kena pidana ya, terpidana kasus tupa itu ya, Sarah itu. Akan ada banyak lagi itu sebelum kau check out dari dunia ini. Ya. Roy datang bersama M. Nuh, saksi ahli IT digital forensik bersama, ya kan.
Ini Nuh ini tukang rekayasa itu temannya dia ya kan. Berarti ya simpulkan aja sendiri ya kan. Yang pernah dihadirkan jaksa, kehadiran Nuh untuk memperlihatkan tayangan CCTV. Namun Hakim Kisworo menolak kehadiran Nuh untuk dikonfrontir dengan ahli IT digital forensik Rismon Hasilan Sanipar dari kubu Jessica Wongso. Oke, menilai apa saya MNU keberatan. Saya sebagai saintifik keberatan yang mulia. Tolong dicatat yang mulia ya. Dia sebagai seorang saintifik mungkin maksudnya saintis ya kan. Saintis tukang potong-potong video ya, tukang rekayasa, mengaburkan objek-objek ya kan, mengurangi laju frame, terus membuat pergerakan-pergerakan palsu. Itulah ya sainsnya itu, ilmiahnya si Muhammad Nuh Al-Azhar ini. Kemudian Roy Suryo tidak terima dengan keputusan hakim. Roy berdiri menunjuk-nunjuk hakim. Dia bohong. Terima kasih yang mulia. Nah inilah keributan ya sesuai dengan dicatat detik. Meskipun yang saya perhatikan ya, saya dengar dia menunjuk-nunjuk bohong itu pada saya itu arahnya ya. Coba kita perhatikan satu video ini. Coba. Dan herannya nanti kalian perhatikan itu, hakim dan jaksa itu seperti tertawa, padahal menurut saya itu sudah contempt of court ya. Tapi seolah mereka menikmati gitu loh. Ada apa dengan peradilan sesat Jessica ini ya kan? Harusnya kan dia menjaga kewibawaan pengadilan gitu loh. Ada seorang ini ya antah berantah itu datang terus menunjuk-nunjuk terus jaksa dan hakim senyum-senyum gitu loh. Coba kalian perhatikan ya. Saudara Rosyuro nunjuk-nunjuk apa ya? Ya. Saudara Rosyuro nunjuk-nunjuk apa ya? Saudara Rosyuro nunjuk majelis hakim kenapa? Ada apa menunjuk itu? Saudara itu Rosuryo. Tolong, jangan menunjuk-nunjuk ya. Anda tuh pengunjung. Hormati yang mulia. Hormati yang mulia. Cukup. Hormati yang mulia. Sudah. Itu kan dia menunjuk-nunjuk saya itu bohong. Memang karma itu belum cukup sama kamu Roy. Ya, keilmuanmu itu, aduh, Roy, artikel tidak ada, buku tidak ada, perihal kaitannya dengan keilmuan ini mungkin buku dongeng mungkin kau punya mungkin ya, atau buku apalah ya. Begini etikanya manusia yang satu ini juga. Ulangi lagi ya. Tuh, mulutnya itu. Nah itu perhatikan itu. Yang mulia. Jaksanya tertawa, senyum-senyum. Ini bagaimana ini pengadilan di Indonesia ini? Jaksa Agung. Tertawa ada orang menunjuk-nunjuk ke saksi ahli. Ada orang yang menunjuk-nunjuk bohong-bohong. Ini kita bernegara bagaimana ini kewibawaan pengadilan seperti ini. Malah ikut tertawa seperti ini. Hakimnya juga senyum-senyum. Supaya tenang. Supaya tenang. Kalau tidak tenang, penonton akan kita keluarkan dari ruang sidang. Udah, silakan. Ya, begitulah. Oke, cukup. Ya, kalau kalian perhatikan pernyataan saya ada yang menyalami dan mengancam ya kalian simpulkan sendiri lah ya, karena memang tidak terekam. Saya diancam saat itu. Oleh itu, sayangnya tidak terekam suaranya dia ya. Kalau nggak bisa kita tuntut saat itu. Kita akan selesaikan di luar pengadilan. Ini tidak sampai di sini. Itu gaya ngomongnya seperti itu. Seolah-olah ya dia takut kan, statement saya kan cukup keras di pengadilan 8 tahun yang lalu ya, 2016 itu. Nanti saya putarkan ya. Ya menurut saya cukup komprehensif lah pengamatan saya, analisa saya 8 tahun yang lalu hanya dengan modal 2 hari ya. Itu sangat susah sekali dicari BAP-nya Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto karena memang ya mereka paham mungkin begitu diberikan itu ada yang ini kan memeriksa, ada silap ya kan, ada lupa dikit
ketahuan, dan itulah yang saya dapatkan, sehingga label penipu dan pembohong pengecut Christopher Harimanrianto dan Muhammad Nur Al-Azhar ini ya harus dilabel nih sampai mereka menyerah, ya kan, menjadi justice kolaborator dan menyelamatkan itu si Jessica dari apa namanya, penjara gitu, ya kan. Jadi itulah yang terjadi, ya. Yang saya terima di situ, apa namanya, yang membantu saya saat itu adalah lulusan Universitas Mataram, ya, mahasiswa saya, ya, mahasiswa saya mantan, ya, setelah lulus itu Hamzan Wadi itu, ya, kami menerima tekanan lah saat itu di persidangan itu. Jadi untuk mengecoh itu konsentrasi saya, itulah yang kami hadapi, ya. Jadi tidak gampang, ya. Sekarang saja obor untuk keadilan Jessica ini aja susah, apalagi saat itu, ya. Ya, ada seorang, bentar dulu. Oke, kita lanjutkan. Ada gangguan biasalah teknikal untuk YouTube amatir, ya. Jadi kita lanjutkan, ya. Nah, itulah yang kami alami, ya. Tekanan seperti itu, ya. Sekarang yang saat itu, ya, kalian tahu sendiri, orang-orang yang terlibat juga komandan-komandannya, ya kan, tahu sendiri masih aktif. Sekarang aja sudah tidak aktif, susahnya minta ampun sekarang ini. No viral, no justice, no money, no justice. Inilah potret hukum di negara kita ini. Jadi oleh karena itu kita tidak boleh menyerah. Kita lakukan sebisa kita untuk menyalakan kembali obor api, ya, api keadilannya, obor keadilan untuk Jessica ini agar tidak benar-benar redup gitu. Oke, kita lanjutkan, ya. Jadi itulah apa yang terjadi di persidangan saat itu. Bayangkan seorang Roy Suryo tanpa etika adab, ya, tanpa adab sekalipun dia seperti itu perilakunya, ya. Seorang anak aja mungkin malu melakukan itu. Apalagi seorang tua yang sudah tua, tak ada keilmuan pula, begitu. Berani menilai saya berbohong, gitu, ya. Benar-benar apa ya menurut saya? Ya barbar gitu loh. Saya itu orang itu, ya. Sudah gitu mengata-ngatai saya bohong lagi, ya kan? Bayangkan seorang dengan tanpa keilmuan apapun berani seperti itu kan barbar sekali itu orang. Jadi itulah kejadian 8 tahun yang lalu, ya. Untuk kita mencari keadilan itu susah sekali gitu. Jadi kita tidak boleh menyerah, tapi gitu. Dan inilah di TV One ini, ya. Jadi dia menyangkal di situ bahwa dia menunjuk-nunjuk itu, apa itu, coba kita perhatikan. Ini ya, taruh ya. Ya, Nih, bisa diceritakan nggak lagi ngapain nih, Mas? saya mengucapkan terima kasih kepada sidang dan kemudian Pernyataan yang saya mulia, meskipun segera saya meninggalkan karena pas azan maghrib. Jadi memang saya dan para hakim itu sebenarnya juga senyum ya melihat saya. Jadi akhirnya ya udah saya mengucapkan terima kasih, maka saya bilang terima kasih yang mulia. Terus saya pamit pulang. Sebenarnya Auto juga tertawa begitu ya. Nah, Ya, iya. Anda ngasih jempol. Saya ngasih jempol. Lihat tuh kalau ada rekaman, saya yakin pasti. Oke, Iya, jadi masuk ujuk-ujuk masuk ngasih jempol. Oh bukan, saya Sudah jelas dari mulutnya itu mengatakan bohong, bohong, bohong. Itu mengarah kepada saya itu. Inilah tak beradat istiadat, ya. Sudah tua seperti ini, ya, sudah menggiring opini, ya, sok. Jadi menurut saya, ya, mereka ini Three Stooges. Kalau ada film itu, ya, apa itu? Nah, itu yang dua bertugas untuk menipu, ya, merekayasa, siapa? Christopher Harimanrianto dan Muhammad Nur Al-Azhar. Nah, si Roy Suryo ini bertugas sebagai ahli komunikasi untuk ini menggiring opini gitu loh. Dia ngomong kemana-mana ke TV-TV seolah-olah
pakar, ya kan. Inilah berbahayanya pakar yang pakar dadakan, pakar apa nonsens, ya, pakar habisi Anda. Gitu. Ya. Ya, semoga karma itu akan kena lagi, mungkin berlipat-lipat daripada apa yang kau perbuat terhadap Jessica. Terimalah akibatnya. Karena perbuatanmu itu ya, penggiringan opinimu itu sangat keterlaluan. Mengacaukan apa namanya, mengacaukan peradilan ya. Harusnya ini kan kalau kita menjadi negara hukum, negara beradab, ini orang kan harusnya sudah dipenjara, contempt of court, seperti itu. Ya. Harusnya hakim saat itu merasa apa ya? Ya saya kan dihadirkan di situ kan sebagai saksi ahli dengan kredibilitas saya. Sementara orang ini siapa? Nulis artikel pun ilmiah pun tidak, buru-buru punya paten nih orang. Ya, cuma cuap-cuap di TV langsung pakar. Ya, dulu ada apa pejabat mencocokkan apa selingkuh, kata dia langsung asli gitu, langsung terkenal dia di situ dengan pakai mata, nggak ada keilmuan apapun. Itu kan waktu saya kuliah, nggak salah itu S1 atau S2 UGM. Itu kan kita tertawakan. Dosen-dosen saya juga di UGM saat itu menertawakan orang ini. Ya. Ini siapa ini? Hadir di seminar pun tidak pernah, kuliah apapun tidak pernah. Tapi langsung diangkat media sebagai expert. Bagaimana media kita ini? Inilah akhirnya dia tertanam ke apa pemahaman publik sebagai seorang expert, pakar. Tidak pernah belajar apapun tentang image processing, video, sinyal, apalagi telekomunikasi. Langsung expert. Memangnya dia anaknya siapa? Ya kan, aduh, kacau. Inilah lihat apanya kemunafikannya orang ini. Dia jelas-jelas menunjuk-nunjuk saya itu. Mengatakan bohong orang. Orang nggak punya adab ini. Bukan hanya bodoh, tapi memang tidak punya adab ini orang. Sampai sebegitunya dia, makanya saya bilang dapat apa sih orang ini dari kedua penipu Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Hariman Wirianto tersebut ya. Ya. Dapat apa dia begitu? Saya bingung juga ya, nggak bisa berspekulasi lah, nanti dituntut dia pula kan. Apalagi dia jago suka apa dia? Suka melapor-lapor nih orang. Oke, kita lanjutkan ya. Dari awal sudah di situ. Saya terus terang saja kenapa saya kasih jempol ke Bapak Nuh. Ya, pada Nuh ya, Pak Nuh ya. Saya dia sudah mengapresiasi capek-capek dihadirkan. Sudah Harusnya dia sudah capek-capek merekayasa, Roy Suryo. Dia sudah capek-capek merekayasa dimensi frame itu dan frame rate itu, gitu loh, Roy. Kalau kau dengar video ini minta maaf kau, bukan hanya kepada publik, kepada saya. Untung saja saya tidak suka cengeng-cengeng, melapor-lapor. Ya, nggak kayak kau suka lapor. Itu loh, Roy. Ya. Muhammad Nuh itu sudah capek-capek merekayasa kerjasama sama Christopher. Masalahnya, kau tahu nggak itu? Ya kan, Roy? Gitu loh, Roy. Parah sekali si Roy Suryo ini, sudah tua, nggak ada lagi sopan santunnya ini orang. Aduh, ini persidangan ribut-ribut, membuat keributan. Seolah-olah negara ini negara nenek moyangmu apa, Roy? Di persidangan yang menentukan nasib orang di situ. Roy. Oke, lanjut. Kan permintaan dari penasihat hukum, ya. Jessica, ya, karena yang disebut ahli, Rismon ya, si Rismon itu Rismon Syaniparya, hanya memutar
saya bilang hanya memutar bukti yang bukan hanya Oh, sekunder. Roy. Buktinya tuh bisa tersier bahkan kuartil. Aduh, Bukti bukti yang abal-abal sebenarnya. abal-abal, Roy. Kalau kau pakar IT paham kau yang namanya apa selalu saya bilang itu apa legal copy. Harusnya kalau kau gak bias, kau suruh Muhammad Nuh itu kasih ke saya. Kalian pegang legal copy-nya berikut dengan hash-nya. Saya pegang kopi dari legal copy. Bukan begitu cara penjelasanmu, Roy. Roy, dasar lah kau, Roy. Belajar kriptografi nggak, Roy? Kriptografi, Roy. Tahu nggak, Roy? PhD saya, doktor engineering saya itu bidang kriptografi. Elliptic curve, cube. 4096 bit plus apa tuh database Oracle plus video 3 dimensi. Kalau kau ngerti itu perkawinan itu, biar kau tahu susah ya, meregistrasi paten saja di Jepang susah, apalagi membuat ada orang yang make user. Kau ahli apa kau, Roy? Roy. Terpaksalah saya agak sombong dikit sama kau, Roy, biar kau tonton video ini. Ya, 4096 bit elliptic elliptic curve, susah kali bahasa Inggris saya. Curve kriptografi. Tahu nggak kau, Roy, artinya 4096 bit ECC? Pakai kurva eliptik non linear untuk mengamankan data video digital 3 dimensi dan disimpan dalam database Oracle, biar kau tahu. Kau kiranya kau siapa? Kau dengar video ini. Ya. Nggak ada kemampuanmu itu, Roy. Nah ini ada nih, saya proses ini wajahmu ini kayak gini nih. Ya, nih apa ini? RGB color space ini, terus di sini magnitude spektrum DCT yang sederhana aja. Kau membaca kurva ini mungkin kau belum nggak tahu, Roy. Distribusi energi di sini berdasarkan discrete quotient transform. Ya nggak tahu lah kau. Orang kau nggak pernah belajar tentang video dan image, Roy. Sekarang saatnya saya bersuara karena dulu saya sibuk. Sekarang ya sibuk-sibuk dikit lah ya kan, bisa meluangkan waktu. Aduh, Roy. Padahal jelas nanti di persidangan saya itu, saya menganalisa frame by frame. Jadi bukan karena sumbernya dia, saya ya karena nggak dikasih, nggak ada perlawanan dong. Harusnya, akhirnya saya mendapatkan dari, kalau nggak salah 3 atau 4 televisi dan YouTube. Terus saya bandingkan konsistensi pergerakannya itu, ya, konsistensi pergerakan dan anomali pada sebaran intensitas pada apa namanya, pada yang saya duga saat itu diedit ya, dimanipulasi sehingga tercipta pergerakan-pergerakan seperti nenek lampir dan yang lainnya itu tangan itu. Ya, saya analisa frame by frame dan kau bilang memang sumber. Ya karena nggak kok kalian kasih, gitu loh, Roy. Baru kemudian Anda menggiring. Hanya sumber memplay sumber. Salah kau, Roy. Saya analisa BAP-nya Muhammad Nuh Al-Azhar di situ. Ya, harusnya saya mau maju lagi itu yang kedua kali untuk menganalisa BAP-nya Christopher, tapi tidak diizinkan saat itu 2016. Kalau diizinkan, Roy, saya saat itu sudah punya amunisi yang sangat komprehensif ya, karena setelah maju di pertama itu untuk menganalisa BAP Muhammad Nuh itu, ya hanya 2 hari. Setelah itu saya pelajari lagi, kalau nggak salah 3 hari itu. Saya bandingkan akhirnya dengan punya BAP dari Christopher M. Nuh, dan saya dapatkan itu poin yang jauh lebih telak. Tapi ketika saya mau maju lagi yang kedua kali ditolak oleh hakim karena sudah pernah. Itulah, bukan karena saya pingin maju lagi, artinya memang dicari ahli lain saat itu tidak ada yang mau gitu. Bahkan dosen saya pun tidak mau tuh. Pertimbangan macam-macam lah, karena ya tahu sendirilah kalian dengan jaket apanya itu kan, dinasnya itu. Semua takut. Ya, itulah yang terjadi di persidangan kita. Banyak ahli yang takut. Gitu loh. Apalagi kalau sudah berlawanan dengan mereka. Gitu. Oke ya, lanjut ya nih.
Ya. Bukti abal-abal. Sekali lagi Pak saya Roy. bilang, yang diputar oleh Rismond tadi itu bukti abal-abal. Kenapa Itu saya dari bilang abal? pengacara ya, Iya, yang dibaca dari pengacara. oleh Rismond Iya, Sianipar ya. kenapa? Dia hanya membaca bukti dari pihak ketiga bahkan keempat. Bukti YouTube. Dari bukti YouTube kan. Orang mengupload ke YouTube itu dari siapa nggak jelas, siapa yang mengupload dan downloadnya kapan, itu kan nggak jelas. Atau saya katakan, saya appreciate atau hormat kepada misalnya TV yang tadi termasuk TV One Yeah. dan ada TV yang lain, ya, yang kemudian dia. Tapi kan itu kan TV itu mengambil hanya di persidangan. Ibaratnya mengambil dengan tadi disebutkan oleh Pak Noh bahwa dia tidak sepakat karena itu distorsi. Coba Ibaratnya, turun-turunannya gimana coba? ibaratnya begini, ya. Alat bukti ketika dari 9 kamera CCTV Ya. yang ada di Cafe Olivier itu kan masuk ke satu alat namanya DVR. Ya. Bukan DRV ya, Ya. berkali-kali pakai VDR, VDR, Pak. VDR. VDR itu kan salah, ya, atau oke. salah lagi itu, ya. DVR, Ya. Digital Video Ya. Recorder. Ya. Digital Video Recorder merekam ke sebuah alat namanya hard disk. Ya. Ya dari hard disk karena konon hard disk ini pihak Olivier keberatan untuk disita, Ya. karena katanya itu rekaman tiap hari rolling terus, dikopi Nah, ke ini dalam satu bentuk flash bodohannya disk si- Betul. merek si T32 Roy GB. Suryo nih. Oke. Kalau Ya. kau Nah, paham disinilah yang namanya tersimpan 9 kriptografi, varian. penyandian, terus cloning byte demi byte, forensic imaging, Roy. Saya tuh pelatih di Korea Selatan masalah gitu-gitu, Roy. Hei, nggak usah nunjuk-nunjuk sertifikat lah, Roy. Saya mengeluarkan sertifikat gitu loh. Jangan sok pangkat-pangkatan apa sertifikatan itu Muhammad Nur Al-Azhar itu. Waktu saya kuliah dulu, saya diajak sensei saya untuk memberikan pelatihan masalah image, video, kriptografi, forensik, video, menganalisa objek buatan palsu di dalam video digital, bahkan mengenkripnya, menyandikannya. Alah, Roy. Kalau kau ketemu saya ajarin kau kayak anak SD, Roy. Itu pakem saya. Ya, terminologi yang saya keluarkan ketika sidang itu ya sesuai dengan bidang saya gitu loh. Menurut saya cukup puas lah dengan analisa saya untuk tingkat 2 hari saat itu. Saya dapatkan BAP ya. Jadi ya seperti itulah Roy Suryo kita ini. Oke. 9 sudut ya, 9 dari sudut, kamera Roy, itu. Roy. Sepanjang ini perekamannya Aduh, dilakukan di oleh flash penyidik, di nah, saja silakan. ada 18 kanal, Roy, yang 18 kanal di flash di situ ada berbagai macam flash di sebagai barang bukti. Saya sudah video tentang jaksa itu ada sebelumnya, kalian tonton itu. Di situ kan tanggal 28 September Jessica dihadirkan sebagai terdakwa, isinya 13 folder CCTV ya. Tetapi pada tanggal 20 Juli 2016 ya, ketika saksi fakta Marlon Napitupulu itu dihadirkan, isi flash di situ 11 folder CCTV, Roy. Berkau tahu, Roy. Ya. Aduh 9. Komentar Iya. dengan terus ada berita atau pembenaran dan sebagainya, ini clear ya. Dan kemudian ketika ini yang inilah alat buktinya yang kemudian barang bukti yang digunakan di persidangan. Saksi ahli Noh dan juga Mas Christopher itu diminta oleh JPU untuk kemudian menguji ini, karena ini dilihat dengan mata awal di kamera nomor 7 itu sangat jauh. Yang dulu di tempat ini pula jauh sebelum orang bicara CCTV, saya sudah bicara di TV, karena saya sudah melihatnya dulu jauh sebelumnya. Jadi terlalu kecil, maka dengan menggunakan software yang kedua beliau itu miliki, kemudian dibesarkan. Software itu register. Software itu memang biasa digunakan digital forensik. Jadi tidak ada masalah dengan softwarenya. Nah, dari hard disk ini Pindahkan ke flash disk. misalnya ini katakanlah ini bapaknya, Ya. dipindahkan ke anaknya ke flash disk, meskipun ini bisa diuji kesamaannya, dipindahkan lagi ke komputer yang tadi dipakai oleh Pak Noh, ya itu kan ke cucu. Dari cucu ini kemudian bisa ditayangkan melalui sebuah LCD proyektor ke layar di persidangan. Teknologinya si Roy ini anak bapak cucu Inilah yang kakek. diambil oleh Aduh, kamera-kamera TV. Roy. Dan inilah yang Kalau diambil kau oleh belajar yang pihak dari namanya pengadilan. kriptografi, Roy. Ya, Roy ya.
Di situ kau akan belajar namanya fungsi hash. Itu fungsi hash itu one way function. Artinya apa? Ya, itu akan menghasilkan seperti MD5, ya, MD6, SH1, SH2 yang menghasilkan fungsi keluaran itu 256 bit atau 512 bit. Nah, nilai hash tersebut adalah identitas untuk menyatakan bahwa kedua barang dibandingkan, ya, identik atau tidak. Jadi tidak ada bapak, anak, cucu, kakek, paman, ya, paman, ponakan, itu tidak ada, Roy. Gitu loh. Terminologinya harus karena fungsi hash, ya, itu belajar kok kriptografi, Roy, bahwa fungsi hash itu adalah fungsi one way, satu arah. Ya, artinya apa? Keluaran tidak bisa ini memengaruhi input output. Ya, Y ke X, X ke Y. Itu loh, Roy. One way function, tidak bisa dari keluaran itu, ya, yang 256 bit atau 512 bit itu ditebak masukannya. Jadi kalau Anda ketahui Y sebagai hash, maka dari hash tersebut Anda tidak tahu namanya X. Artinya apa? Artinya ketika X kau ubah, maka Y pasti berubah. 1 bit aja X kau berubah, maka Y akan berubah total. Itulah one way hash. Itu S2 aja sudah kita pelajari itu, Roy, saya dari Dr. Volker Müller, Roy, dosen UKDW di Jogja yang mengajar S2 di UGM. Kau tahu, ya, dosen-dosen lain yang diajarin Pak Volker Müller orang Jepang saat itu, Roy. Kau belajar dari mana kau, Roy, kriptografi? Nah, ya, Volker Müller. Bukan orang Jepang, salah saya. Orang Jerman, itu, Roy. Dr. Volker Müller. Di situ kami menganalisa bagaimana menciptakan fungsi hash. Ya, apa gunanya fungsi hash? Apa gunanya enkripsi, dekripsi, bahkan counter attack? Ya, bagaimana ini brute force menebak kunci public key, private key, kriptografi. Kau paham nggak kau, Roy? Hei, Roy, kau nerangkan seolah-olah kau pakar. Ya, Roy. Aduh. Nilai hash itu digunakan untuk membandingkan dua data. Ya, identik atau tidak. Artinya apa? Tidak ada bapak, anak, cucu, ponakan, paman. Aduh, Roy. Kalau kau paham tentang itu, harusnya kau bilang sama Mama Nukasi aja, kan kita sudah pegang hash. Mau dia manipulasi data itu, ya. Kan kita tahu, gitu loh. Tinggal kita hashkan saja, dapat nilai hashnya. Oh, Rismon, kau sudah ubah. Kenapa? Setelah kami hashkan pakai MD5, oh nilainya berantakan nih, tidak sesuai nih 256 bitnya. Begitu, Roy. Fungsi hash itu. Bukan Rismon ini pakai sekunder tersier, nggak ada itu di dunia seperti itu. Data primer, ya, dibandingkan dengan yang apanya, identik enggak yang dikasih ke orang lain. Data primer itu yang dikasih nilai dicari hashnya, yang diambil dari DVR, bukan dari flash disk. Dari DVR itu di imaging. Aduh, seandainya kita ketemu kayak gini di TV One, mungkin kayak kemarin kau berani muncul, mungkin saya ajarin kau kayak apa kau, kayak anak SD. Oh, kiranya, ya, ini diajari oleh Dr. Volker Müller, sekarang profesor dia di Jerman sana, udah pulang. Ya, di Jepang saya lanjut lagi belajar dari seorang sensei senior. Kau belajar apa kau? Komunikasi politik. Jauh kali dari ilmu kriptografi kayak gitu. Malu lah kau kalau nonton telepon ini lah. Ku keluarkan lah unek-unekku selama ini. Saya nggak tahu Anda merendahkan sekali seperti ini. Karena saya dulu nggak punya waktu untuk mencari menonton kau, ya. Sekarang aja mungkin. Supaya nyala api keadilan untuk Jessica ini. Supaya tetap nyala, ya. Kaulah jadi sasaran saya sekarang. Ya kan, saya kuliti kau sekarang. Untuk menyalakan
api obor untuk Jessica ini. Karena kau memang menggiring opini, ya. Dan kau juga menggiring seolah-olah hanya data saja yang saya analisa ya. Pada saat itu saya juga menganalisa BAP, saya menganalisa frame demi frame. Kalau Muhammad Nur Al-Azhar, ya memang dia bisa menzooming, dia lakukan frame demi frame dengan alatnya itu. Tidak, dia tidak berani menunjukkan di zoom dan dianalisa frame demi frame, karena itu sama saja dia menunjukkan hasil rekayasa dia. Jadi justru di event-event penting, ya, terpenting itu, ya krusial di meja 54, dia jalan aja seperti itu di zoom, tapi di jalan dengan laju frame normal, gitu loh. Dia tidak berani dengan alatnya itu, ya ketika kejadian penggarukan, tangan itu tidak berani dia frame demi frame, dia jalankan aja begitu Roy. Ya itu teknik menipu. Susah ngomentarin kau ini. Tapi ya nggak apa-apa lah. Supaya hidup kasus Jessica ini kan, kau aja jadikan sumber untuk sementara waktu ini. Sasaran. Dengan nilai khas kau, dengan data yang lain. Hasil kopinya berubah atau enggak? Aduh, udahlah. Kayak orang gila saya. Tapi yang pasti kau, ya, saya kuliti kau sekarang. Ya. Kau kira saya hanya membandingkan itu, ya. Data itu yang nggak kalian kasih itu ya, terpaksa saya ambil dari 4 stasiun atau 3 itu. Berikut dengan ini YouTube sebagai komparasi, ya. Ingat Roy, dengan berbagai angle dari kamera TV tersebut didapatkan konsistensi jari nenek lampir itu yang sekarang juga saya tetap konsisten mengatakan itu kan. Konsisten saya ketika 7-8 tahun yang lalu dengan sekarang, ya. Tidak mungkin karena pencahayaan itu, konsisten pencahayaan itu dari beberapa angle TV, ya. Itu membentuk jari. Itu hanya karena itu adalah karena modifikasi ilegal, membentuk pergerakan itu. Coba kalian tonton dulu video saya ini ya. Sekitar berapa tahun lalu, 8 tahun lalu ini. Ini analisa saya.